Oke. Ya, Hmm. Hmm. Lalu Bung, kita lanjut ke berita berikutnya Bung. ya. Sepertinya apa yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi ini Bung? Ada berita apa lagi Bung? Ya, Yang di sini tampil di halaman satu. ada berita yang membanggakan pula ya. Ya. Tadi kita menjadi percontohan secara nasional, insya Allah benar-benar jadi ya. Hmm. Insya Allah benar-benar jadi percontohan. Lalu berita yang kedua kami pilih ini dari pemerintah Kota Bengkulu. Dari Pemkot. Ya, Pemkot ini Bung, 3 kali berturut-turut, 3 tahun berturut-turut itu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Wow, berarti Ya. hat-trick itu Bung. Kalau dari Hat-trick, dalam bola itu Bung ya? hat-trick Bung. Hat-trick. Hat-trick 3 tahun berturut meraih opini wajar tanpa Wajar tanpa pengecualian dari pengecualian. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Ya, Iya, iya, kita iya. apresiasi. Berarti semacam prestasi juga Bung ya? Ya, Iya iya. Berarti dengan kerja apa Pak Pak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota telah menunjukkan progres yang baik dalam laporan keuangan ini Bung ya? benar Bung. Oke, berarti cukup membanggakan juga. Mestinya di kota itu ada pesta-pesta ini Bung. Pesta syukuran ini. Ya, Mestinya. Bapak Helmi menyatakan bahwa ini kerja bersama, Iya. dari tim pemerintah kota, OPD terkait. Hmm. Dalam berita ini belum, Bung? Ya, saya nggak mau komentar lagi Bung. Hampir Ya. tiap malam kayak gitu Bung. Ya, Hmm. dalam berita ini Bapak Wali Kota kita Helmi Hasan menyampaikan juga bahwa kinerja Pemkot juga menjadi lebih baik berkat bimbingan dari teman-teman di BPKRI. Iya iya Jadi, iya. di Berarti sini dia menyempatkan diri untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak BPKRI yang telah memberikan bimbingan-bimbingan sehingga Pemkot mampu merapikan administrasi sehingga meraih opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Iya iya iya. Hadir dalam kegiatan ini ada pula Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dedi Wahyudi dan Bapak Sesda Kota Bengkulu, Arif Gunadi. Ya. Iya. Ini langsung penyerahan langsung Penyerahannya secara langsung di kantor BPK. ya oleh Ketua BPK PLH Bapak M Hidayat menyerahkan secara langsung kepada Pak Wali Kota Helmi Hasan dan didampingi abang kita Dedi Wahyudi serta Sekot Pak Arif Gunadi. Berarti sudah sepatutnya kita apresiasi ya Bung ya, Ya, atas kinerja baik terkait dengan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Salah satunya indikatornya meraih wajar tanpa pengecualian. ya benar Bu. Iya iya. Berarti Ini bukan hanya seremoni Bu. Jadi sahabat semua bahwa WTP ini sangat penting bagi pemerintahan kota, kabupaten maupun provinsi, karena menurut Bapak Hidayat PLH PPKRI bahwa opini WTP ini bukan hanya seremoni. BPK benar-benar telah menjalankan tugas seperti yang diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Artinya apa? Seleksi atau penilaiannya iya penilaian. benar-benar secara profesional. Iya gitu, iya. Bung. Berarti iyalah sekali lagi kita ucapkan dari Radar Bengkulu Media Group mengucapkan selamat lah ya kepada pemerintah Kota Bengkulu yang telah meraih hat-trick WTP ini. Karena hat-trick WTP ini cukup membanggakan apalagi di dataran pemerintah kabupaten kota. Ini semacam suatu kebanggaan dan prestasi yang diraih terkait dengan pengelolaan keuangan daerah begitu Bung ya? Benar Bung. Oke, itu tadi sahabat Radar Bengkulu. Jika Anda ingin mendapatkan beritanya lebih lengkap, silakan dibaca di Radar Bengkulu Cetak edisi Kamis 20 Mei 2021 atau di radarbengkuluonline.com. Sudah kita online kan juga. Oke Bung. Ya Bung. Semoga pemerintah Kota Bengkulu semakin
semakin baik lagi ke depan dan tetap mempertahankan WTP untuk meraih yang keempat atau kuartet. Kuartet WTP ya, mempertahankan WTP ketiga dan keempat, mudah-mudahan ya meraih keempat. Ada berita apa lagi Bung yang sudah dipilih oleh tim redaksi Radar Bengkulu Cetak ini Bung, yang sudah dipilih untuk terbit di halaman 1? Ya, di halaman 1 kita juga memilih satu berita politik Bung, terkait pemilihan wali kota 2024. Iya. Ya, di sini sahabat kita yang bertugas di lapangan, Iwan, berhasil mewawancarai anggota KPU Divisi Hukum Bapak Eko Sugianto Ya, Bapak Eko. SP MSI ya. Menurut Pak Eko ya. Iya, Pak Eko. Menurut Pak Eko bahwa 2 mantan wakil gubernur Bengkulu bisa mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bengkulu pada tahun 2024 nanti Bung. Bisa ya Bung? Bisa Bung. Jadi informasi ini tentunya sedikit banyak bisa merubah peta politik. Iya, benar juga ini. Oh, bisa ya Bung ya? Bisa Bung. Ada landasannya Bung kira-kira dari Ya. Bung Eko ini bilang? Menurut Bung Eko atau Pak Eko, ini sudah berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan putusan MK. Jadi mantan wakil gubernur kita ada Sultan Najamuddin, ada Bang Deddy Hermansyah, itu bisa maju pada Pilwakot 2024. Nah, maka dari itu berita seperti ini kita pilih untuk halaman 1 sehingga sahabat-sahabat yang konstituennya Pak Sultan dan Bang Deddy bisa bersemangat kembali Bung. Iya kan? Iya. Ketika nanti mau maju Pilwakot memperbaiki atau mempertahankan kemajuan kota ini, ya silakan saja berkompetisi Bung ya. Iya Bung ya? Iya, benar sekali. Kok kaget Bung? Iya. Saya cukup kaget Bung karena apa ya, selama ini berdasarkan undang-undang, ketika dia sudah memasuki jabatan yang lebih tinggi, katakanlah gubernur, maka beliau tidak bisa turun lagi di tingkat bawah, artinya bupati wali kota. Nah, kalau melihat sekarang ini bisa, berarti sebuah informasi yang sangat baik ini Bung. Iya Bung. Apalagi ketika kita nyimak 2 mantan wakil gubernur ini masih memiliki usia yang cukup muda. Ya. Dan masih memiliki semangat yang baik dan peluang-peluang karir begitu Bung ya. Ini ya. sebuah informasi yang sangat berharga ini Bung untuk politik daerah. Iya. Jadi di sini menurut Pak Eko sudah ada contohnya Bung. Iya. Sudah ada contohnya di Pilkada Jawa Timur. Oh, di mana saat itu mantan wakil gubernur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Iya, Gus Ipul. Itu kembali maju sebagai calon wali kota Pasuruan. Artinya apa? Ketika di sana boleh kan, peluang untuk 2 mantan wakil gubernur kita, Abang Sultan M. Najamuddin dan Bang Deddy Hermansyah, ya terbuka juga saya kira. Iya. Nah, kalau gubernurnya nggak bisa Bung ya? Maksudnya? Kalau untuk mantan gubernurnya bisa juga mencalon di tingkat yang lebih bawah? Tidak Bung. Oh tidak, memang itu khusus seperti untuk halnya wakil. ini Bupati 2 periode. Iya. Dia tidak bisa lagi Bupati calon. Benteng, Ferry Ramli, dia tidak bisa mencalon di kota sebagai wali kota karena dia satu tingkatan. Iya, satu level. Bapak Helmi Hasan juga tidak bisa lagi seperti itu kan. Dia yang calon di Benteng misalnya Pak Helmi, nggak bisa ya? Bundra Jaya 2 periode tidak bisa juga, Pak Pandu Amin 2 periode tidak bisa, Pak Imron tidak bisa di sini, maksudnya maju di Pilwakot. Ketika mau maju Pilgub sangat bisa sekali. Berarti kalau khusus untuk bupati dan wali kotanya harus naik level. Naik level, Bung. Oh, kecuali wakil begitu. Kecuali wakil. Gubernur dan wakil gubernur berarti harus naik level juga kalau dia mau maju lagi. Kalau dia sesuai mana undang-undang masih bisa maju, ya bisa dia selevel itu
level gubernur lagi. Misalnya dia sudah 2 periode di Bengkulu misalnya kan, bisa mencalon gubernur lagi ya? Ya itu nanti pindah wilayah ya. Jadi pertanyaan Bung JM tadi sangat menarik. Itu nanti akan kita kupas secara detail pada segmen selanjutnya. Kita minta sahabat kita Iwan untuk mencari tahu informasi itu kepada pihak yang berkompeten, yaitu pihak KPU. KPU lah nanti akan menjawab dan kita akan terbitkan di Radar Bengkulu edisi selanjutnya. Oke, berarti itu yang menjadi menarik itu Bung, karena kemungkinan besar apa yang saya pertanyakan dengan Bung wakil pimpinan redaksi tadi juga banyak dipertanyakan oleh sahabat Radar Bengkulu yang menyimak tayangan kita begitu. Jadi kembali ke topik awal ini tadi Bung, untuk 2 mantan wakil gubernur yang bisa maju di Pilwakot sepertinya memang sangat menarik Bung ya. Sangat menarik karena wajah provinsi Bengkulu itu ada di kota Bengkulu Bung. Benar. Apalagi penduduk di kota Bengkulu cukup banyak ya. Nyaris berapa? Nyaris 300 ribuan begitu Bung ya. Benar. Mata pilihnya ya Bung ya. Jadi cukup baik, cukup menarik. Tapi Bung, apa Bung? Pilwakot kan masih lama nih. Tapi gaung-gaungnya sudah mulai dari sekarang Bung ya. Seperti ada beberapa tokoh kemarin tuh yang sudah mau maju. Ya, ini juga berdasarkan request dari sahabat-sahabat kita Radar Bengkulu yang masuk menanyakan bahwa pembahasan tentang politik khususnya Pilwakot itu memang menjadi tolak ukur masyarakat terkait siapa yang bakal mereka usung nantinya. Jadi ke depan mungkin kita juga akan mewawancarai para bakal calon kandidat ini, termasuk mantan Wagub, Bang Sultan dan Bang Deddy. Besok insya Allah wartawan kita akan mewawancarai beliau apakah dia memang benar maju atau memang istirahat. Iya. Karena peluang sudah terbuka. Kalau kita pikir Bung, peluang ini harus dimanfaatkan ya Bung ya. Ya terserah Bung. Atau bodoh tuh. Iya, kan lumayan juga nih untuk jadi pemimpin lagi. Kemarin sudah ngecap apa ya Bung? Kalau ngecap tuh Bang, bahasa menjalani mencicipi empuknya kursi wakil gubernur. Nah, sekarang bagaimana kalau mungkin ada ide-ide yang belum tersalurkan Bung ya waktu menjadi itu dia Bung. Belum tersalurkan sehingga harus disalurkan saat menjadi wali kota atau wakil wali kota. Harus direalisasikan dengan menjadi wali kota atau wali kota Bung ya. Wali kota. Ya, jangan wakil, wali kotanya aja ya. Iya. Itu Bang Sultan dan Bang Deddy. Ini peluang sudah dibuka. Sudah ada peluang, tinggal bagaimana lagi memanfaatkan peluang tersebut. Begitu Bung? Ya, saya kira penasehat politik dari kedua orang hebat ini yang Bung Sultan dan Bung Deddy itu juga tahu Bung informasi ini ya kan. Saya kira mereka memiliki penasihat politik yang handal, penasihat hukum yang handal. Jadi terukurlah apa yang akan mereka lakukan. Nah, ketika peluang itu ada, saya kira tidak akan disia-siakan. Namun ketika peluang itu kecil bagi mereka, mungkin akan ditunda tahun ini. Berarti ada, memang pemilihannya masih 2024 Bung. Masih lama. Ya, semoga Bang Sultan dan Bang Deddy Black dapat menyimak tayangan ini dan membuka cakrawala pemikirannya begitu Bung ya. Apakah nanti akan maju di Pilgub atau akan turun di Pilwakot begitu. Oke. Ya silakan nanti sahabat-sahabat Radar Bengkulu yang menyimak podcast ini sampaikan komentarnya. Kami hendaknya Bang Sultan Najamuddin jadi wali kota atau kami nunggu Bang Deddy Black nyalon. Nah, itu silakan komentari. Bisa jadi itu nanti komentar-komentar sahabat menjadi tolak ukur bagi kedua kandidat ini Bung ya. Silakan komentar di tayangan YouTube kita Bung ya. Nanti akan juga kita review dan akan kita sampaikan masukan-masukannya begitu Bung. Benar. Oke, sahabat Radar Bengkulu, tadi sudah 3 berita disampaikan oleh
wakil pimpinan redaksi terkait dengan apa yang akan diterbitkan untuk Kamis 20 Mei 2021. Dan jika sahabat Radar Bengkulu penasaran dengan berita-berita yang akan diterbitkan besok, silakan sahabat Radar Bengkulu cari koran Radar Bengkulu atau beli koran Radar Bengkulu di langganan-langganan, dan atau mengklik di website radarbengkuluonline.com. Itu sudah kita online kan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat beristirahat, dan kami berdua di sini mengaturkan maaf bila ada kata-kata kami berdua yang menyinggung ataupun yang menyakiti sahabat Radar Bengkulu dimanapun berada. Itu semua yang datangnya dari kami, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.